Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita bertemu lagi untuk pertemuan kita hari ini, kita kimia ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang metabolit sekunder. Oke, kita flashback dulu ya. Tadi kita sebelumnya itu tentang metabolit primer ya. Kita flashback sebelumnya. Nah, masih ingat nggak metabolit? Contoh dari metabolit primer itu apa aja? Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Ayo, silakan. Saya mohon maaf ya kalau misalkan ada sound system yang lumayan nyaring ya. Mohon maaf, anak saya sedang aktif-aktifnya, jadi berisik banget. Dia lagi senang main. Jadi mohon dimaafkan, mohon diabaikan aja. Oke, berarti silakan metabolit primer itu apa aja? Ya, benar banget. Jadi metabolit primer di sini itu ada karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Ya, benar banget. Nah, itu kita sangat butuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, misalkan kalau nggak ada karbohidrat, badan kita lemes ya, karena dari karbohidrat itu nanti akan menghasilkan kalori. Nah, kalori akan kita masukkan sebagai energi kita untuk melakukan kehidupan kita ya, untuk melakukan kegiatan. Nah, kita lanjut hari ini metabolit sekunder. Metabolit sekunder, tujuan kita mempelajari metabolit sekunder ini untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder apa saja yang terdapat pada tanaman, terutama tanaman obat ya. Nah, kenapa paling sering itu dimanfaatkan untuk tanaman obat ya? Paling sering dimanfaatkan untuk obat itu berasal dari tanaman, banyak banget, karena kalau kita mengambil dari hewan, contohnya ya biota laut misalkan hewani, agak susah. Susahnya itu dari pengambilan sampelnya itu udah susah. Terus membutuhkan banyak dana. Belum kita lakukan preparasi sampel. Nah, preparasi sampelnya juga nggak mudah, apalagi mengandung banyak garam. Kandungannya tuh banyak garamnya. Nah, contoh misalkan apa ya yang ini, ubur-ubur misalnya. Ubur-ubur itu mengandung banyak untuk preparasi sampelnya itu nggak mudah banget. Ya, tapi memang manfaatnya cukup bagus. Nah, oke, metabolit sekunder, contohnya apa aja? Nah, 5 menit. Saya lanjut ya, ini saya kasih contoh, ada flavonoid. Nah, flavonoid ini banyak dimanfaatkan ya dalam kehidupan kita. 5 menit. Flavonoid ini juga banyak jenisnya, banyak penggolongannya. Contoh misalkan antosianin yang ini bisa kalian lihat. Nah, antosianin ini itu identik dengan warna ungu, biasanya warna ungu, warna merah, kemudian ungu tua. Pokoknya di ubi ungu juga ada antosianinnya. Nah, ini struktur dari antosianin. Nah, di sini kita bisa lihat ada paper ya, jadi bisa digunakan sebagai warna lem untuk pangan. Jadi nggak mesti harus sintetik, hanya memang harganya lebih mahal karena kan kita harus preparasi sampel itu membutuhkan dana. Nah, sampel yang kita gunakan pun nggak sedikit, banyaknya dia harus banyak. Jadi di sini bisa nanti kalian lihat papernya, saya akan bagikan. Jadi ada pada tanaman, misalkan di sini ada duet ya, ada duet, rosella, kemudian ada ubi ungu dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca ya. Kemudian yang selanjutnya adalah alkaloid. Nah, alkaloid ini identik dengan unsur nitrogen dan hidrogen. Nah, bisa terdapat pada teh dan kopi. Terdapat kafein. Jadi itu kafein itu mengandung alkaloid santin ya, penggolongannya alkaloid santin. Rasanya lumayan pahit juga karena ciri dari alkaloid itu rasanya pahit banget. Pahit ya. Nah, ini penetapan kadar kafein pada teh kering kemasan ini nanti saya minta tolong untuk direview jurnalnya sebagai tugas kalian nanti.
selamat mengerjakan ya. Saya tutup untuk materi kita hari ini mungkin sampai di sini dulu. Ntar kalian lanjut untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan yang sudah saya kirimkan sebelumnya, paper sebelumnya ya. Jadi bisa kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan kalian baik-baik. 3, 7, 3. Assalamualaikum. 1 menit 3.